Halo, assalamualaikum. Ini sudah menginjak bulan Agustus ya, di mana seharusnya saya sudah bikin sebuah video tentang Smartphone Award atau Gadget Award untuk semester 1 2020. Tapi mengingat kondisi ekonomi kita yang mungkin lagi banyak yang rada susah ya karena masalah pandemi ini, saya rasa akan lebih worth it atau lebih hemat lagi kalau kita bahas handphone-handphone yang turun harga lagi. Dan kita akan bahas beberapa handphone turun harga, tapi sebelum kita masuk ke handphone yang pertama, jangan lupa belanja produk elektronik dari berbagai brand ternama dengan kualitas terjamin ya hanya di Shopee ya. Mulai dari handphone dan aksesoris, kemudian elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee. Official store dari beragam brand elektronik lengkap ada di Shopee Mall. Ditambah lagi star seller terpercaya yang sudah banyak banget ya di Shopee. Selain kualitasnya bagus-bagus dan sellernya terpercaya, di Shopee juga ada voucher cashback elektronik dan juga gratis ongkir. Silakan langsung saja meluncur ke Shopee elektronik murah melalui link di deskripsi video ini ya, di bawah. Oke? Smartphone pertama yang turun harga, kita akan bahas dari yang di bawah 5 juta dulu. Dan ini ada smartphone yang the one and only ya. Satu smartphone di bawah 5 jutaan yang menggunakan prosesor flagship. Dan ini resmi. Dan memang harganya banyak turun dari sejak perilisan pertama. Udah bisa tebak apa? Oke, saya kasih tahu lagi deh. Dia pakai Kirin 980. Dan ya, ini adalah Huawei Nova 5T atau Nova 5T yang merupakan smartphone killer di level harga di bawah 5 juta. Bayangkan, lebay ya. Tapi bayangkan di bawah 5 juta, tepatnya kadang di 4,7, kadang di 4,9, dia sudah mengusung Kirin 980 yang juga dipakai di Huawei P30 Pro, flagshipnya Huawei itu. Dan juga sudah mengusung 4 buah kamera di sisi belakang, di mana kamera utamanya 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX586. RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, dan tentu saja masih punya GMS alias Google Mobile Services. 2 kali saya buat videonya, 2 kali juga itu rame views-nya karena banyak memang orang yang merasa butuh diyakinkan lagi buat ambil Huawei Nova 5T ini. Kalau menurut saya, udah langsung ambil saja karena di harga seperti itu nggak akan ada lagi prosesor flagship dibenamkan ya di bawah 5 juta di handphone resmi tentu saja. Dan juga silakan kamu simak video reviewnya, ada di channel saya sudah muncul, di mana saya merasa ini nggak ada lawannya di level angka 4-5 juta. Udah ambil aja. Kalau budgetnya belum nyampe 5 juta, sekarang kita turunin ke bawah 4 juta. Dan di sini saya akan rekomendasikan sebuah smartphone yang sudah turun harga, yang punya kamera terbaik di kelasnya. Dia sudah punya 6 kamera loh. Betul, smartphone ini punya 2 kamera di depan dan 4 kamera di belakang. Sudah bisa nebak apa? Jawabannya adalah Vivo V17 Pro yang sekarang harganya sudah turun banyak, dari dulu 5,7 jutaan, sekarang tinggal 3,9 juta. Dan di harga segitu, ini adalah smartphone dengan kamera paling banyak dan juga kualitasnya paling bagus menurut saya, di mana sudah mengusung Quad AI kamera juga di sisi belakang 4, kemudian kamera depannya 2 melalui pop-up kamera atau slider kamera ya, di mana kamu bisa juga menggunakan ultrawide kamera untuk selfie dan juga bisa bokeh-bokehan, bahkan di low lights pun terbantu karena adanya LED ya. Ya, LED flash maksudnya, bukan LED notification tentu saja ya. Dan di harga segitu, dia juga mengusung dapur pacu yang tentunya tetap enak buat main game, Snapdragon 675, di mana main game akan lebih enak lagi karena layarnya penuh banget. Dengan slider kamera, kelebihannya yaitu di layarnya penuh. Dan di harga segitu juga, kamu sudah bisa dapatkan RAM 8GB dengan storage 128GB. Worth it banget pokoknya. Atau, kalau budgetnya masih ke bawah lagi, saya punya rekomendasi sebuah smartphone 3 jutaan lewat sedikit, yang bisa dibilang smartphone gaming ber-NFC. Udah bisa nebak apa? Yang jelas dia pakai Helio G90T, betul, bodinya glass dan juga punya kamera bump yang menonjol. Ya, ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang sekarang dijual di angka 3,3 jutaan. Saya bingung harus jelasin apa lagi, karena di angka 3,3 jutaan bisa dibilang ini adalah smartphone yang paling mending. Buat kaum yang suka mendang-mending, kayaknya nggak bisa mendang-mendingin smartphone ini dengan handphone lain. Ya, dia sudah menggunakan RAM 6GB dan storage 128GB juga. Kemudian bodinya glass, ini kerasa banget, bodinya premium dengan kamera yang bisa diandalkan 64 megapiksel solo kameranya. Kemudian perekaman videonya juga sudah cukup stabil dan yang pasti buat game ini lancar banget. Walaupun mungkin di beberapa kondisi dia akan menemukan prosesornya memanas. Memang Helio G90T ini punya performa yang tinggi
tapi harus dikontrol lagi biar performanya nggak throttling ya, karena masalah suhu. Tapi buat masyarakat Indonesia, utamanya netizen Indonesia yang sering minta ini itu di level harga 3,3 jutaan termasuk NFC, ini adalah smartphone paling mending. Dan dia sudah turun harga ya, walaupun nggak banyak banget, di 3,3 jutaan. Saran saya, angkut aja, keburu discontinue soalnya. Sebelum kita menuju ke rekomendasi selanjutnya, jangan lupa ya, belanja produk elektronik dari berbagai brand ternama dengan kualitas terjamin ya hanya di Shopee ya. Mulai dari handphone dan aksesoris, kemudian elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee. Official store dari beragam brand elektronik, lengkap ada di Shopee Mall. Ditambah lagi, star seller terpercaya yang sudah banyak banget ya di Shopee. Selain kualitasnya bagus-bagus dan sellernya terpercaya, di Shopee juga ada voucher cashback elektronik dan juga gratis ongkir. Silakan langsung saja meluncur ke Shopee elektronik murah melalui link di deskripsi video ini ya, di bawah. Budgetnya turun lagi. Oke, saya akan kasih selisih rada banyak sekarang ya. Di bawah 3 jutaan, saya pilihkan sebuah smartphone seharga 2,5 jutaan. Dan ini adalah pilihan terbaik saya selama tahun 2019 kemarin. Udah banyak banget teman-teman yang minta rekomendasi smartphone di bawah 3 juta yang saya rekomendasikan buat ambil smartphone ini. Dia merupakan smartphone dengan sensor Sony IMX586 termurah sejauh ini ya. Menggunakan RAM 4GB dan storage 128GB. Dan menggunakan prosesor Snapdragon 712 yang selain mumpuni buat gaming, tetap punya konsumsi daya yang sangat hemat, dan smartphone ini punya pengecasan yang cepat ya dengan VOOC Flash Charge 3.0. Betul, nggak usah ditebak lagi, ini adalah Realme 5 Pro. Semua kelebihannya sudah saya sebutkan tadi ya, speknya memang mumpuni banget buat smartphone 2,5 juta rupiah. 712 ini, Snapdragon ini adalah sebuah prosesor yang menurut saya harusnya jadi favorit, harusnya masih digunakan di level harga 2 jutaan sampai saat ini. Tapi entah kenapa sekarang banyak smartphone vendor yang lebih memilih menggunakan Snapdragon 665 ya dibandingkan 712 ini. Tidak usah berpanjang lebar lagi, bagi saya di bawah 3 juta atau bahkan di angka 2,5 jutaan, cukup lumayan tuh selisihnya dari 3 juta. Ini adalah smartphone terbaik ya, Realme 5 Pro. Langsung cek link di bawah ini ya. Tiba saatnya kita membahas smartphone turun harga di level harga di bawah 2 juta. Dan ini adalah seri smartphone yang punah, di mana dia masih menggunakan Snapdragon 632. Yang harusnya lagi masih layak dipertahankan buat para vendor untuk digunakan di tahun ini ya. Clue selanjutnya adalah layarnya HD Plus dengan baterai 4000 mAh biar awet. Dan juga brandnya sekarang udah nggak jual smartphone terjangkau lagi. Atau saya kasih tambahan clue lagi deh, UI-nya pakai Zen UI. Aduh, udah ketebak banget loh ya ini mah ya. Ini adalah Asus Zenfone Max M2. Dan kenapa saya pilih smartphone ini? Karena ini adalah smartphone yang dipakai ibu saya. Enggak deng, masa alasannya gara-gara itu ya? Sekarang smartphone ini sudah turun harga hanya sekitar 1,6 jutaan ya untuk varian RAM 3GB dengan storage 32GB. Jangan khawatir, dia tetap pakai triple card slot ya. Jadi buat masalah storage harusnya bisa ditambahkan micro SD. Dan dia juga punya kamera yang ketika dipakai merekam video menurut saya tergolong stabil ya. Ace-nya tuh kerasa banget. Dan juga kalau kamu butuh smartphone 1,6 jutaan yang baterainya besar, prosesornya masih mumpuni buat diajak main game, kelas menengah, dan juga tetap awet saat digunakan. Ya ini dia, Snapdragon 632 di Asus Zenfone Max M2 ini menurut saya pantas banget buat diandalkan di level harga 1,6 jutaan. Sebelum kita menuju ke rekomendasi selanjutnya, jangan lupa ya, belanja produk elektronik dari berbagai brand ternama dengan kualitas terjamin ya hanya di Shopee ya. Mulai dari handphone dan aksesoris, kemudian elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee. Official store dari beragam brand elektronik, lengkap ada di Shopee Mall. Ditambah lagi, star seller terpercaya yang sudah banyak banget ya di Shopee. Selain kualitasnya bagus-bagus dan sellernya terpercaya, di Shopee juga ada voucher cashback elektronik dan juga gratis ongkir. Silakan langsung saja meluncur ke Shopee elektronik murah melalui link di deskripsi video ini ya, di bawah. Tiba sekarang di level harga di bawah 1 juta dan serius saya bingung banget mau pilih apa. Jadi saya putuskan buat nyari smartphone yang RAM-nya besar, kemudian masih punya fingerprint scanner, baterainya nggak kecil-kecil banget, masih punya kamera beresolusi besar yang bisa diandalkan, dan juga jangan sampai OS Android-nya ketinggalan banget ya. Jadi jangan sampai Nougat gitu ya, minimal Oreo. Dan saya temukan sebuah smartphone di level harga 900 ribuan yang punya RAM 3GB dan storage 16GB dan menggunakan Android OS-nya 9.0 alias Android Pie. Ya, ini adalah Mito Z2 atau Mito Z2 yang kalau dicari di Shopee Mall, di tokonya Mito, ini sudah habis ya. Tapi masih ada beberapa stok di toko lain yang dijual di star sellernya Shopee. Kamu bisa cek juga linknya di deskripsi nanti ya. Yang jelas,
Walaupun belum saya coba smartphone-nya, tapi kayaknya bakalan rada-rada mirip dengan pengalaman saya menggunakan Mito W1 atau W1. Serius, buat di bawah 1 jutaan, RAM yang besar itu adalah salah satu keharusan, karena dengan prosesor yang mungkin tidak terlalu kencang, jadinya nggak bottleneck di RAM ya. Kalau misalkan RAM-nya cuma 1 GB, kan sayang juga gitu. Mau dipakai buat apa? Zooman doang. Kan sayang kalau nggak bisa pakai zoom sekaligus WhatsAppan. Nah, Mito Z2 ini kalau ngeliat speknya sih mumpuni ya. Tinggal kamu cari saja nanti stoknya yang masih tersedia, karena biasanya begitu saya bahas di sebuah video, stoknya langsung pada goib. Yang pasti silakan gunakan promo-promo yang ada di Shopee ya kalau kamu mau meminang salah satu smartphone yang saya rekomendasikan pada video kali ini. Atau kalau teman-teman punya juga informasi tentang smartphone yang turun harga yang lebih worth it lagi, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan jangan lupa buat cari promo elektronik murah di Shopee ya. Oke, gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.